Ya, jadi kembali lagi untuk membahas mengenai masalah anti turunan atau integral. Namun ini ke bab 7.5 mengenai integrasi fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Di mana definisinya itu, fungsi rasional adalah hasil bagi dari dua fungsi polinomial. Jadi ada ada dua buah fungsi polinomial yang hasil baginya itu merupakan fungsi rasional. Nah, fungsi rasional disebut fungsi rasional sejati jika derajat polinomial pembilang lebih kecil dari derajat polinomial penyebut. Fungsi rasional tak sejati dapat ditulis sebagai penjumlahan dari fungsi polinomial dengan fungsi rasional sejati. Nah, tadi fungsi rasional sejati itu contohnya itu 2/x tambah 1 pangkat 3 dan 2x tambah 2 per x kuadrat dikurang 4x ditambah 8. Jadi katanya fungsi rasional itu disebut rasional sejati apabila derajat polinomial pembilangnya lebih kecil dari derajat polinomial penyebut. Nah, ini contoh fungsi rasional sejati itu kita lihat derajat polinomial pembilangnya itu lebih kecil dari polinomial penyebutnya. Di sini penyebutnya itu x kuadrat, sementara pembilangnya itu x pangkat 1 ya, 2x atau pangkat satunya tidak ditulis. Nah, fungsi rasional tak sejati itu adalah dapat ditulis sebagai penjumlahan dari fungsi polinomial dengan fungsi rasional sejati. Nah, ini contoh fungsi rasional tak sejati itu ya ini. Jadinya dia hasil penjumlahannya itu jadinya pembilang lebih besar karena hasil penjumlahannya ini otomatis penyebutnya sama-sama dikali. Jadi polinomial pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya. Jadi di sini ada contoh yaitu integral dari 2/x tambah 1 pangkat 3 dx. Kita pakai pemisalan, misalkan u sama dengan x tambah 1, otomatis du sama dengan 1 dx atau langsung aja ditulis dx. Nah, jadi kalau kita integralkan itu integral 2/x tambah 1 pangkat 3 dx, itu duanya kita keluarin, jadinya itu sama aja ini kayak 2 integral 1/x tambah 1 pangkat 3 dx. Nah, tapi langsung kita buat pangkat 3-nya itu dinaikkan ke atas, otomatis menjadi pangkat minus 3 ya. Kalau dia 1 per sesuatu, maka kalau rasionalnya mau dihilangkan jadi sesuatu pangkat minus tersebut, maka menjadi 2 integral dikali x tambah 1 pangkat minus 3. Nah, kalau kita langsung integralkan itu bisa, jadinya dia kalau diintegralkan itu pangkatnya ditambah 1 menjadi konstanta di depan, makanya ditambah 1 menjadi tambah 1 positif menjadi 2 ya. 2 dikali x tambah 1, sementara pangkatnya kalau ditambahkan 1 tadi dikurangi 1 menjadi minus 2 per minus 2 plus c. Maka jadi hasil integralnya itu kalau 2-nya kita matikan menjadi minus 1 per x tambah 1 kuadrat plus c. Nah, ini dia kalau dia untuk contoh yang sederhana. Gimana kalau dia contohnya itu yang tidak sederhana? Contohnya dekomposisi pecahan parsial, yaitu faktor linear yang berbeda. Jadi kalau masalah yang seperti ini di sini ya, kalau dia itu faktor linear yang berbeda, itu misalkan ada dua buah pecahan, yaitu 2/x kurang 1 tambah 3/x tambah 1. Dekomposisi adalah proses balikannya, yaitu merubah pecahan rasional sejati menjadi jumlahan dari pecahan-pecahan rasional sejati lainnya yang lebih sederhana. Jadi contohnya itu ada di buku Parsel edisi ke-9. Contoh 7.5.3 dan contoh 7.5.4. Ada juga yang disebut dengan faktor linear berulang ya, itu sama aja, tinggal dekomposisikan aja, dia menjadi A per pembilangnya itu difaktorkan berapa plus B per faktor pembilang yang kedua. Terus ada juga yang namanya dekomposisi pecahan parsial, itu faktor linear berbeda dan beberapa berulang. Nah, kita coba ke contoh faktor linear yang berbeda. Tadi kalau misalkan kita punya dua pecahan, yaitu 2 per x kurang 1 tambah 3 per x tambah 1, itu hasilnya gimana? Kita bahas contoh 754, yaitu 5x tambah 3 per 3x x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat kurang 3x dx.
Nah, ini tadi contoh faktor linear yang berbeda atau distinct linear factors. Kita disuruh mencari integral dari 5x tambah 3 per x pangkat 3 kurang 2x kuadrat dikurang 3x dx. Tulis ulang soalnya menjadi seperti ini. Nah, tadi kita mau coba pembilangnya itu difaktorkan supaya dia bisa dibagi menjadi 3 ABC itu seperti ini. Maka faktor dari x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 3x itu yaitu ini kalau lebih sederhana lagi ini bisa ditulis. Kalau misalkan bingung itu dari mana, ini x-nya kita keluarin menjadi x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, faktornya itu ini, x dikali x tambah 1 dalam kurung dikali lagi x kurang 3 dalam kurung. Nah, jadi kita pecah itu menjadi supaya bisa ditambah-tambahkan per tiap suku untuk A, B, dan C. Maka 5x tambah 3 per x kuadrat x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat kurang 3x itu A per x ditambah B per x tambah 1 ditambah C per x tambah 3. Jadi ini ada 3 suku, jadi pas dia A, B, C. Nah, ini semua kita kali dengan x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang 3x. Maka penyebutnya udah nggak ada lagi. Yang sisa 5x tambah 3 dikali A dikali x tambah 1 dikali x kurang 3 ditambah bx kali x kurang 3 ditambah cx kali x tambah 1. Kita substitusikan x sama dengan 0, x sama dengan minus 1, dan x sama dengan 3. Nah, bilangan ini dapat dari ini, yaitu pembuat nolnya. Pembuat x itu x sama dengan 0, pembuat x sama dengan minus 1 itu pembuat x tambah 1 itu x sama dengan minus 1, pembuat x kurang 3 itu adalah x sama dengan 3. Jadi kalau kita substitusikan ini ke sini, kita coba satu ya. Kita misalkan mau mencari nilai A. Ini maka di sebelah sini 5x tambah 3 sama dengan A dikali x tambah 1 x kurang 3. Kita substitusikan A nya itu tadi per x ya. X nya itu sama dengan 0. Maka 5 dikali 0 ditambah 3 sama dengan A dikali 0 tambah 1 dikali 0 kurang 3. Ini sama dengan 3 positif sama dengan A dikali 1 dikali minus 3. Maka 3 sama dengan A dikali minus 3. Begitu juga dengan nilai B. Mencari B nya kita substitusikan B dan hasil sebelah ruas kirinya itu sama dengan minus X sama dengan minus 1. Nilai C nya juga kita ganti C nya itu Cx x tambah 1, kita ganti semua nilai x itu menjadi 3, pembuat 0 dari x kurang 3 nya itu. Dan juga ruas kirinya kita ganti x nya ini menjadi 3. Maka kita dapat hasil akhirnya itu A sama dengan minus 1, B sama dengan minus 1 per 2, C sama dengan 3 per 2. Nah, kita kembali ke integralnya. Integral dari 5x tambah 3 per x pangkat 3 kurang 2x kuadrat kurang 3x dx itu sama dengan, ini kita pisah-pisah ya, seperti ini tadi. Sifat integral itu kalau dia dipisah bisa integral yang berbeda ya, misalnya kayak gini. Minus integral dari 1 per x, karena nilainya itu minus 1 ya, A nya tadi minus 1 kita substitusi, jadi minusnya dikeluarkan dari integral, jadi minus integral 1 per x dx dikurang nilai B nya tadi minus 1 per 2. Minus 1 per 2 dikeluarin aja, jadi di sini tadi yang tadinya nih B sisa 1 ya, sama aja itu kayak minus setengah per x tambah 1, tapi karena setengahnya konstanta bisa kita keluarin, dx ditambah 3 per 2. 3 per 2 nya itu nilai C tadi, Cx dikali x tambah 1. Yang atas tadi C per x kurang 3, maka integral 1 kurang 1 per x kurang 3 dx. 3 per 2 nya karena konstanta bisa dikeluarkan dari integral. Nah, integral dari ini semua, karena ini merupakan pecahan dan itu 1 per sesuatu, maka itu langsung aja minus logaritma natural nilai mutlak x dikurang setengah ln nilai mutlak x tambah 1 ditambah 3 per 2 ln nilai mutlak x kurang 3 plus C. Nah, ini dia untuk faktor linear berbeda. Ada lagi dia itu faktor linear berulang, namun pengerjaannya tetap sama, kita pecah-pecah menjadi A per sekian, B per sekian, atau BX plus C per sekian gitu. Ada lagi dia faktor linear berbeda dan beberapa berulang, itu semua sama pengerjaannya. Intinya dia kita pecah menjadi A per sesuatu plus B per sesuatu dan C per sesuatu. Dia penyebutnya difaktorkan. Nah,
Gimana kalau dia itu faktor kuadrat tunggal? Faktor kuadrat tunggal itu kita bisa dekomposisi menjadi 6. Misalnya nih ada sebuah fungsi rasional 6x kuadrat dikurang 3x tambah 1 per 4x tambah 1 dikali x kuadrat plus 1. Ini kita dekomposisi menjadi a per 4x tambah 1 plus bx tambah c per x kuadrat tambah 1. Kita langsung masuk ke contoh 757. Nah, contoh 757 ini kita disuruh mencari integral dari 6x kuadrat kurang 3x tambah 1 plus 4x tambah 1 dikali x kuadrat plus 1 dx. Kita tulis ulang soalnya sama seperti pekerjaan yang faktor kuadrat tunggal tadi. Faktor yang berulang tadi. 6x kuadrat dikurang 3x tambah 1 per 4x tambah 1 dikali x kuadrat tambah 1. Kita pecah menjadi a per 4x tambah 1 ditambah bx plus c x kuadrat ditambah 1. Nah, ini kita bagi dengan dikali 4x tambah 1 x kuadrat ditambah 1. Nah, jadi dia penyebutnya habis semua. Sisa 6x kuadrat dikurang 3x tambah 1 sama dengan a dikali x kuadrat tambah 1 ditambah bx tambah c dikali 4x tambah 1. Ini dikali ke sini, ini dikali ke sini. Jadi kayak kali silang gitu ya. Nah, kita substitusi x sama dengan minus seperempat, x sama dengan 0, x sama dengan 1. Ini dari mana? Ini pembuat 0 dari kedua bilangan ini. Bisa juga x sama dengan 0-nya. Nah, kalau langsung kita substitusi sama seperti tadi, misalkan nilai a-nya ini kita substitusi dengan minus seperempat. Nah, jadi kalau dimasukkan minus seperempat ke sini, kita tulis aja di sini ya. Sebelah sini. Nah, 6x kuadrat dikurang 3x plus 1 sama dengan a dikali x kuadrat plus 1. Kita tadi mau substitusi dengan minus seperempat. Maka 6 dikali minus seperempat kuadrat dikurang 3 dikali minus 1 per 4 plus 1 sama dengan a dikali minus 1 per 4 kuadrat plus 1. Ini menjadi 6 dikali, kalau dia sebuah bilangan negatif dikuadratkan otomatis menjadi positif. 6 dikali 1 per 16. Ini negatif kali negatif otomatis positif. 3 per 4 plus 1 sama dengan a dikali 1 per 4 ditambah 1. 1 per 16 ya. 1 per 16. Ini menjadi 6 per 16 ditambah 3 per 4 tambah 1 sama dengan a dikali 1 per 16 tambah 1 itu sama dengan 17 per 16. Nah, ini kalau kita kerjakan semuanya menjadi 16 per 8 sama dengan a, atau a sama dengan 2. Jadi itu untuk nilai A-nya, begitu juga dengan nilai C-nya. Kita substitusi menjadi X sama dengan 0. Kita dapat nilai C sama dengan minus 1. Dan nilai B-nya juga, kita substitusi B-nya itu menjadi 1. Maka kita dapat hasil akhirnya itu A sama dengan 2, C sama dengan minus 1, dan B sama dengan 1. Kita kembali ke integral. Integral 6x kuadrat dikurang 3x tambah 1 per 4x tambah 1 dikali x kuadrat tambah 1 dx. Maka bisa kita pecah langsung aja. Integral dari 2 per 4x tambah 1 dx tambah x kurang 1 per x kuadrat tambah 1 dx. Nah, ini 2 ini sama dengan setengah dikali 4 ya. Jadi setengah dikali 4 per 4x tambah 1 dx ditambah 1 per 2 2x per x kuadrat tambah 1 dx dikurang integral 1 per x kuadrat tambah 1. Nah, ini hasilnya nanti karena ini semuanya per, langsung bisa kita buat logaritma natural menjadi setengah ln nilai mutlak 4x tambah 1 ditambah setengah ln x kuadrat tambah 1 dikurang arkus tangen atau tangen pangkat minus 1 x plus c. Cukup sekian presentasi video kali ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi. Selamat pagi.